Kericuhan terjadi saat mahasiswa dari HMI MPO Cabang Mamuju bentrok dengan petugas keamanan karena ditolak masuk gedung kantor Kejati, Sulawesi Barat. Para mahasiswa menuntut proses hukum kasus pengalihan kawasan hutan lindung di Desa Tadui. Namun bentrokan tidak berlangsung lama setelah dua pihak berhasil ditenangkan. Akibat bentrokan, beberapa mahasiswa mengaku terluka pada bagian wajah. Mereka menyesalkan tindakan oknum pihak keamanan yang diduga memukul mahasiswa. Menurut Kejati Sulbar, kasus pengalihan kawasan hutan lindung tersebut sudah dalam proses penyidikan. Proses kasus hutan lindung Tadui sesuai prosedur hukum acara yang berlaku, dan sekarang sudah bergulir di auditor BPKP karena kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri, harus didukung oleh unsur-unsur tindak pidana, terutama unsur kerugian negara. Dan yang bisa menghitung kerugian negara, karena ini kasusnya agak rumit, tidak bisa kejaksaan sendiri, harus ada pihak atau ahli auditor, akuntan, yaitu kita sudah minta tolong ke BPKP Perwakilan Sulawesi Barat. Usai berunjuk rasa, demonstran membubarkan diri, namun mereka mengancam akan kembali dengan jumlah lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly Christian iNews melaporkan. Tim Unit Narkoba Polsek Palmerah, Jakarta Barat menggerebek satu rumah kos yang diduga dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu di kawasan Kampung Boncos, Kota Bambu, Jakarta Barat. Dalam penggeledahan ini, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa paket sabu-sabu yang disembunyikan dalam lemari es. Petugas juga menangkap 4 orang pengguna. Di es itu tengah-tengah operasi berantas narkoba ya di Kampung Boncos. Alhamdulillah kita sudah mengamankan 4 orang yang diduga pengguna. Kemudian juga kita sudah mengamankan beberapa barang bukti ya. Ada beberapa paket sabu, ada 3 paket sabu. Kemudian juga kita ada bong, korek, klip-klipan, sama yang satu lagi yang lebih unik lagi ada CCTV ya. CCTV mungkin diperkirakan mereka untuk memantau kegiatan-kegiatan kita. Di lokasi, petugas juga menemukan kamera pengawas tersembunyi yang diduga untuk memantau pergerakan petugas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Selamat pagi Wilson, apa kabarnya? Selamat pagi Bibi, kabar baik. Tentunya juga semangat menyambut pemirsa hari ini karena kita akan menayangkan program Lapor Polisi ini. Di mana Lapor Polisi ini adalah wadah untuk menjadi aspirasi, keluhan, laporan dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Tentunya bersama saya Wilson Purba. Dan saya Bibi Kristami. Dalam 1 jam ke depan, kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Nah, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Nah, kita ke berita pertama yang mungkin ini bisa menjadi peringatan ya untuk Anda semua yang ada di rumah untuk selalu berhati-hati karena diduga mengalami kebocoran sebuah tabung gas meledak hingga menghanguskan bangunan rumah warga. Nah, Wilson, ini juga karena lokasi rumah yang sulit dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran membuat warga terlambat memadamkan api. Sebuah rumah permanen di Kampung Cibilik, Desa Girilaya, Cipanas, Lebak, Banten, Kamis pagi tadi ludes terbakar. Warga sempat mendengar adanya suara ledakan keras dari dalam rumah yang diduga berasal dari tabung gas ukuran 3 kg. Nah, diduga tabung gas ukuran 3 kg bocor dan tersulutlah api. Api pun terus membesar dan menghanguskan isi rumah. Sulitnya akses kendaraan membuat mobil dinas pemadam kebakaran tidak bisa menuju lokasi kebakaran. Warga pun akhirnya
warganya secara bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Informasi lainnya, pemirsa, aksi pencurian motor di minimarket terekam CCTV. Dari rekam CCTV, meski minimarket ramai, namun pelaku dengan tenang mengambil sebuah motor milik korban yang tengah berbelanja. Inilah video rekaman CCTV saat pelaku pencurian sepeda motor melakukan pencurian kendaraan roda 2 yang tengah terparkir di minimarket di Jalan Ki Ageng Insuro, Kecamatan Ilir Barat, 2 Palembang. Terlihat dalam rekaman CCTV, 2 orang pria yang mengenakan jaket datang ke parkiran minimarket dan mendekati sepeda motor yang diincarnya. Meski kondisi ramai, namun pelaku berhasil mengambil motor korban dalam waktu singkat. Mampir lah, beli makanan kemari. Begitu keluar, itu pas azan saya keluar karena pas di dalam tuh terdengar azan, makanya saya bilang sama anak saya, tar dulu deh, tunggu selesai azan baru kita keluar. Tapi begitu keluar, motor udah raib. Kasus hilangnya sepeda motor telah dilaporkan korban ke Mapolsek Ilir Barat 2 Palembang. Polisi pun saat ini tengah memburu pelaku pencurian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Seorang atlet menembak di Palembang, Sumatera Selatan tewas saat hendak pergi berlatih. Korban mengalami kecelakaan saat mengendarai motor bersama dengan kakak kandungnya. Orang tua korban histeris saat melihat jasad putranya Zaki yang tewas di atas jembatan Musim 4, Palembang, Sumatera Selatan. Kedua korban Zaki dan Raka adalah kakak beradik yang mengalami kecelakaan saat hendak menuju lokasi latihan menembak di kawasan Jakabaring Sport City, Palembang. Dalam kecelakaan ini, Zaki yang berprofesi sebagai atlet menembak tewas di tempat, sementara sang kakak luka parah. Kecelakaan dipicu dari sebuah mobil pick-up yang menabrak motor korban saat menghindari kendaraan lain yang berada di depannya. Kejadian gimana nih Bang? Mobil ini hendak kemana? Ini menghindari kendaraan yang dari depan mendahului. Jadi lepas kendali menabrak motor yang berboncengan. Berarti mobil pickup ini dari arah seberang Ulu hendak ke Bumbar? Ke arah seberang Ilir. Sedangkan pengendara motor? Kendaraan pelaku dan korban saat ini telah diamankan polisi dan kasus kecelakaan kini sedang diselidiki. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Polisi menangkap sepasang kekasih yang hendak menguburkan bayi hasil hubungan gelap mereka di tempat pemakaman umum. Dan dari hasil pemeriksaan, sang wanita ini melakukan persalinan sendiri tanpa bantuan tenaga medis di kamar mandi. Dengan didampingi petugas, pasangan kekasih DA dan LA membawa jasad bayi mereka ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Keduanya diamankan setelah berupaya menguburkan jasad bayi yang baru saja dilahirkannya ke tempat pemakaman umum. Lantaran tidak memiliki dokumen prosedur untuk memakamkan, petugas pemakaman yang merasa curiga melaporkan temuan ini ke pihak kepolisian. Usai mengamankan kedua sejoli, polisi pun langsung melakukan pemeriksaan dan olah TKP di kamar mandi rusun yang dijadikan lokasi persalinan. Dari hasil persalinan dan olah TKP diketahui jika DA yang merupakan mahasiswa ini melakukan persalinan sendiri tanpa bantuan tenaga medis di kamar mandi rusun di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Namun tak berselang lama, bayi yang dilahirkannya meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan, DA dan LA sengaja tidak melakukan persalinan di rumah sakit untuk menutupi kabar kehamilan dari keluarganya. Dari hasil olah TKP mengamankan apa aja? Kami mengamankan gunting yang diduga untuk melakukan pemotongan ari-ari dan baju pada saat persalinan di kamar mandi keduanya. Pasangan kekasih ini masih menjalani pemeriksaan lanjutan di Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Sedangkan jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kecewa terhadap pelaku pencabulan yang belum tertangkap, orang tua korban adakan sayembara untuk menangkap pelaku. Jangan kemana-mana, informasi lengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah di Lapor Polisi.